Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kedua kita. Pendengar, ini terkait dengan kritik ya yang disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana penahanan bayi di RSUD Hilers Maumere menuai kritik dari Ombudsman NTT. Seperti yang diberitakan sebelumnya, melansir Pos Kupang bahwa seorang balita berusia 11 bulan yang berinisial NKS warga desa Waipar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, NTT ini pendengar terpaksa tertahan di RSUD TC Hilers Maumere karena orang tuanya tidak mampu membayar tagihan rumah sakit. Balita ini merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Watu Baing, dugaan menderita gizi buruk dan juga mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Orang tua bayi sendiri, Hilarius Ndopo dan Yunita Lepe, mengalami kesulitan membayar tagihan rumah sakit sebesar Rp1.900.000 setelah menjalani perawatan selama 4 hari di RSUD TC Hilers Maumere. Dan terkait dengan hal ini, pendengar, mereka tidak memiliki kartu berobat saat anaknya dirawat di rumah sakit tersebut, pendengar. Dan terkait dengan hal ini, Ombudsman NTT angkat bicara dan kita akan mengetahui seperti apa kritik yang disampaikan Kepala Ombudsman NTT. Ada Bapak Darius Beda Daton. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi, RNND, pagi. Baik, terkait dengan penahanan bayi di Rumah Sakit TC Hilers, Anda menanggapinya seperti apa nih Pak Darius? Ya, terima kasih. Saya mencermati pemberitaan media terkait dengan penahanan seorang bayi di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilers Maumere. Saya berupaya berkomunikasi, mengontak rumah sakit untuk menyampaikan hal ini. Saya menyampaikan bahwa penahanan bayi seperti ini sebenarnya mencoreng citra pemerintah daerah selaku pemilik rumah sakit ya. Karena apa? Karena layanan kesehatan ini adalah layanan dasar warga yang menjadi tugas utama pemerintah. Nah, semestinya saat awal masuk ke rumah sakit, jika memang petugas rumah sakit kita tahu bahwa pasien ini dikategorikan tidak mampu atau tidak dijamin JKN KIS, maka rumah sakit bisa membantu untuk segera menghubungi atau berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sika agar pasien ini bisa dibantu dengan skema peserta bantuan iuran APBD atau skema bantuan Pemda lainnya. Masalahnya yang terjadi di rumah sakit ini, pasien ini dibiarkan sebagai pasien tanpa jaminan, pasien umum, dan tentu ini akan sangat berat bagi pasien yang benar-benar tidak mampu ya. Jadi ini lain soal kalau mereka yang mampu, kalau yang mampu ya silakan, dia murah 1,9 itu mungkin bisa dia bayar. Tapi bagi yang tidak mampu ini jadi soal, sehingga saya berharap tidak ada lagi kisah penahanan bayi seperti ini di seluruh rumah sakit di Nusa Tenggara Timur ini, karena ini kurang bagus ya untuk pemerintah kita. Nah, karena itu saya minta Rumah Sakit Hilers Maumere segera mencari solusi untuk memulangkan bayi ini jika benar-benar dari keluarga tidak mampu. Tadi pagi, tadi malam saya masih berusaha hubungi direkturnya, namun belum tersambung. Beliau merespon, belum. Ya, kira-kira begitu. Oke, dan ini menjadi kasus ataupun kejadian yang pertama ya di NTT, atau sebelumnya sudah ada yang seperti ini Pak Darius? Sebelumnya sudah pernah ada di rumah sakit lain, tetapi sudah ada solusinya untuk memulangkan dengan skema-skema yang tadi saya sampaikan. Jadi itu saran kita dari awal, kalau orang masuk tanpa jaminan sama sekali, rumah sakit tentu harus mencari solusi dengan menghubungi Dinas Sosial setempat agar bisa disubsidi dengan bantuan iuran APBD atau bantuan lainnya. Ini yang kita harapkan. Oke, selain itu kita juga berharap ya kepada pasien untuk mengurus ya surat-surat yang penting ketika mengalami sakit untuk dilampirkan seperti itu ke rumah sakit ya, seperti itu ya Pak Darius ya.
Ya, kita berharapkan juga seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur saat ini pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk bantuan iuran JKN KIS di masing-masing kabupaten itu ada anggarannya. Baik. Silakan mendaftar di sana. Kalau memenuhi syarat nanti akan mendapatkan jaminan itu. Jika tidak memenuhi syarat juga nanti akan dicari skema-skema bantuan lainnya. Jadi itu sudah ada jalannya, hanya memang di masyarakat kita mungkin belum banyak tersosialisasi dan seterusnya sehingga mereka datang dengan posisi tanpa jaminan apa-apa seperti itu ya. Sekarang ini bagi yang mempunyai KTP saja itu sudah bisa dibantu sebagai jaminan. Jadi sekarang ini kan kita kalau ke rumah sakit kan tidak perlu harus bawa kartu BPJS lagi, cukup dengan KTP nomor induk kependudukan kita sudah bisa dibantu di rumah sakit, dijamin di rumah sakit begitu. Oke, baik. Seperti yang Anda jelaskan tadi, skema-skema yang akan ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit, ini di benak Anda apa yang ingin mau Anda sampaikan? Komunikasi dengan pihak rumah sakit, ini apa yang mau dicarikan solusinya seperti itu Pak Darius? Ya, dengan pihak rumah sakit ya saya sampaikan bahwa segera koordinasikan dengan dinas sosial setempat. Untuk menyampaikan bahwa yang bersangkutan ini apakah bisa dibantu dengan skema bantuan iuran APBD Kabupaten Sika. Biasanya kan semua kabupaten kota menyiapkan anggaran untuk itu. Tapi kadang-kadang banyak masyarakat yang tidak tahu sehingga dia tidak mendaftar dan seterusnya sehingga tidak bisa dijamin. Tetapi rata-rata semua kabupaten kota punya anggaran itu sehingga silakan dikoordinasikan dengan dinas sosial setempat. Pada saat pasien baru datang dan kita tahu bahwa dia tidak membawa jaminan apa-apa. Itu yang perlu kita koordinasikan. Oke, baik. Dan ini juga perlu tindak lanjut ya dari pihak rumah sakit untuk merespon ya masalah ini agar tidak berlarut seperti itu ya Pak Darius ya? Ya betul, sekarang ini kan orang-orang miskin, orang-orang susah ya tidak. Ini kan menjadi konsen pemerintah ya, kita upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan seterusnya. Sehingga suara-suara mereka ini akan tersebar kemana-mana dan ini sebenarnya mengganggu kita sebagai pemerintah. Jadi harus cepat responnya, teman-teman dinas sosial harus cepat, rumah sakit harus cepat untuk membantu yang bersangkutan. Ya, ketika hal ini kita berharap bahwa ini tidak terjadi lagi seperti itu. Nah, jika ada kejadian seperti ini diadukan kemana nih? Mungkin dari Ombudsman sendiri bisa membuka hotline seperti itu untuk bisa dihubungi oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur bila ada kejadian-kejadian seperti kasus yang terjadi saat ini, Pak Darius. Oh iya, ini jika mengalami masalah seperti ini, silakan yang pertama dilaporkan dulu ke manajemen rumah sakit ya. Mungkin manajemen tidak tahu kalau petugas-petugasnya di bawah memperlakukan pasien seperti itu. Jadi silakan dilaporkan ke manajemen terlebih dahulu. Jika tidak ada tindak lanjut, boleh mengontak kantor Ombudsman Republik Indonesia di Kupang melalui nomor-nomor kontak yang telah kami share. Atau boleh juga ke nomor kontak saya di 0812 3788 320. Nanti tugas saya untuk berkoordinasi dengan rumah sakit yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Darius untuk waktunya pagi hari ini dan mungkin ada pesan sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini, Pak. Silakan. Iya, saya berpesan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur agar berkoordinasi dengan dinas sosial di masing-masing kabupaten untuk mengecek apakah yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk dibantu dengan iuran bantuan APBD ya. Jadi semua sudah ada anggarannya, jadi silakan komunikasi untuk pada warga. Kemudian kalau kepada pemerintah daerah, terutama dinas sosial, terus mengupdate data-data warga yang tidak mampu seperti itu sehingga bisa di-cover dengan bantuan iuran APBD agar tidak ada lagi orang yang berteriak-teriak bahwa pemerintah tidak memperhatikan dan seterusnya itu ya. Itu sekali lagi pelayanan kesehatan ini adalah pelayanan dasar yang menjadi tugas utama pemerintah. Maka tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dibiarkan orang tidak bisa keluar dari rumah sakit karena tidak punya uang. Nah, ini menurut saya hal yang memalukan dan tidak pas untuk dipublikasi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Darius, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih RRI, selamat pagi. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Kepala Ombudsman RI Wilayah Nusa Tenggara Timur Bapak Darius Beda Daton yang mengkritik
ya terkait dengan seorang bayi yang ditahan di rumah sakit TC Healers ya karena belum bisa memenuhi ya pembayaran dari rawat inap ya pendengar, dan ini tadi disampaikan bahwa layanan kesehatan ini dianggap sebagai layanan dasar warga yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah. Dan dalam konteks ini beliau menyoroti bahwa saat pasien masuk rumah sakit, jika petugas rumah sakit mengetahui bahwa pasien tidak mampu dan tidak dijamin jaminan kesehatan nasional JKN-KIS, rumah sakit seharusnya segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sika. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada anggaran ya dari pemerintah daerah setempat. Baik pendengar, tuntas sudah dua topik wawancara yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini, karena masih ada acara-acara menarik lainnya dan juga informasi yang juga akan kembali kami hadirkan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Florata pagi ini.